Oke, kalau dari tahun rilis, memang film Captain America The First Avengers ini rilis setelah film Iron Man 2008 dan merupakan film kelima dari fase pertama Infinity Saga di dalam Marvel Cinematic Universe. Namun, jika dirujuk dari urutan timeline menonton film inilah yang menjadi urutan pertama. Untuk masalah detail film, kalian bisa cek kolom deskripsi ya. Karena jika dijelaskan di sini itu menambah basa-basi dan durasi. So, kita ke intro. Di masa sekarang, para ilmuwan di Kutub Utara menemukan sebuah bangkai pesawat tua yang membeku, yang terlihat seperti jambul Syahrini. Mereka membuka bangkai pesawat tersebut. Diperlihatkanlah sebuah tameng yang identik dengan seorang pahlawan bernama Captain America. Setting waktu langsung berubah ke masa lampau, yaitu pada Maret 1942 di kota Tønsberg, Norwegia saat Perang Dunia Kedua. Perkenalkan, dia adalah Johan Smith, kepala divisi riset Nazi, seorang ilmuwan ambisius dan komandan organisasi teroris Hydra. Oke, Smith mencari sebuah kubus biru berkekuatan super. Ya, bisa kalian tebak, kubus itu adalah Tesseract. Sebuah kubus yang di dalamnya berisi Space Stone, salah satu dari 6 Infinity Stone. Kemudian Smith memerintahkan anak buahnya untuk membombardir kota tersebut. Selang 1 tahun tepatnya di kota New York, kita diperlihatkan seorang pria bertubuh kurus dan pendek. Dia adalah Stephen Rogers atau biasa juga dikenal Steve Rogers. Dia yang nantinya akan menjadi Kapten Amerika dan pergi ke masa depan. Rogers berusaha bergabung ke militer Amerika untuk ikut berperang. Tetapi karena memiliki riwayat kesehatan yang buruk, dirinya selalu ditolak dan ini adalah kali kelima dia mencoba. Di sebuah lorong, Rogers diajar oleh pria yang merasa terganggu olehnya. Beruntung sahabat Rogers, James Buchanan Barnes, menyelamatkannya. Rogers memanggil dia dengan sapaan akrab yaitu Bucky. Bucky mengajak Rogers ke sebuah pameran masa depan untuk merayakan kepergiannya ke Inggris sebagai sersan militer di Infanteri 107. Di sana ada booth pameran khusus untuk orang yang ingin mendaftar militer. Lagi-lagi Rogers mencoba keberuntungannya. Bucky menghampiri Rogers dan protes kenapa dirinya tidak berhenti saja mencoba. Ternyata Rogers tidak ingin dirinya bekerja di pabrik karena banyak nyawa dipertaruhkan di luaran sana. Ya, karena memang sedang dalam Perang Dunia Kedua. Mendengar percakapan Rogers dengan Bucky tentang keinginannya membantu dalam perang, Dr. Abraham Erskine mengizinkan Rogers untuk mendaftar. Dia direkrut ke dalam divisi Strategic Scientific Reserve sebagai bagian dari eksperimen Super Soldier di bawah Erskine. Dengan kata lain, tujuan dari Strategic Scientific Reserve adalah menciptakan tentara terbaik untuk mengakhiri perang. Keesokan harinya, Rogers beserta kandidat lain melakukan latihan pertama. Mereka bertemu dengan pengawas operasi Strategic Scientific Reserve yaitu agen Peggy Carter. Ada juga Kolonel Chester Phillips sebagai kepala proyek eksperimen Super Soldier. Hari demi hari mereka lewati dan Rogers terlihat kesusahan menjalani latihan. Ada momen di saat mereka disuruh memanjat tiang dan mengambil bendera. Orang pertama yang berhasil mengambil bendera tersebut akan ikut mobil agen Carter ke garis finish. Tidak ada yang berhasil mendapatkan bendera itu, kecuali Rogers dan akalnya yang berhasil. Di sini menunjukkan otak itu lebih penting dibandingkan otot. Setuju nggak sob? Di saat momen latihan push up, Kolonel Philip yang masih meragukan Rogers sebagai kandidat utama eksperimen Super Soldier melempar sebuah granat ke hadapan mereka. Kemudian Rogers lah orang pertama yang membuang balik granat itu. Ternyata itu hanyalah tes dan granat yang terlempar adalah granat palsu. Di malam sebelum treatment Super Soldier dilakukan, Dr. Erskine mengungkapkan kepada Rogers bahwa Smith pernah menjalani treatment yang sama. Namun karena serum yang Dr. Erskine buat masih belum sempurna, maka Smith menderita efek samping permanen. Efek samping apa tuh? Tonton terus ya, jangan di skip-skip. Smith dan Dr. Arnim Zola mengekstraksi energi dari Tesseract dan sedikit energi yang mereka kumpulkan berhasil menghidupkan semua rancangan Dr. Zola. Smith ingin menggunakan energi tersebut untuk melakukan serangan yang akan mengubah dunia. Selanjutnya, Smith menemukan lokasi Dr. Erskine dan mengirim pembunuh Hans Kruger untuk membunuhnya. Scene berpindah di mana Rogers dibawa ke tempat treatment Super Soldier bersama agen Carter. Tempat tersebut bersembunyi di balik toko barang antik. Mereka masuk menggunakan password. Ada pula para tentara penjaga sampai pintu lab dibuka dan shh, semua terdiam 1000 bahasa. Mungkin mereka sedang memikirkan siapa lelaki yang bermain dengan Giselle.
Eksperimen pembuatan Super Soldier segera dilakukan dan ada Howard Stark yang juga mensupport proyek eksperimen tersebut. Proses eksperimen itu disaksikan oleh Kolonel Phillips beserta seorang senator AS bernama Brand. Dia memperkenalkan Fred Clem's son, yang sebenarnya dia adalah Hans Kruger yang diutus oleh Smith. Treatment Super Soldier akhirnya dilakukan. Rogers disuntikan serum Super Soldier dan memberinya dosis Vitare. Vitare adalah sinar radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu yang memiliki sifat stabilisasi. Sinar tersebut digunakan untuk mengaktifkan bagian dari serum Super Soldier. Eksperimen tersebut sukses dilakukan yang hasilnya Rogers menjadi lebih tinggi dan lebih berotot. Kruger yang menyamar melancarkan aksinya dan membunuh Dr. Erskine. Lalu dia melarikan diri bersama satu botol serum yang dia ambil. Rogers mengejar dan menangkap Kruger. Tetapi pembunuh tersebut menghindari interogasi dengan melakukan bunuh diri menggunakan kapsul cyanida yang ditempel di giginya. Dengan kematian Dr. Erskine dan formula prajurit supernya yang hilang, Senator AS Brand meminta Rogers berkeliling negara dengan kostum warna-warni sebagai Kapten Amerika untuk mempromosikan ikatan perang. Itu dikarenakan Rogers ditolak Kolonel Phillips untuk berperang melawan Hydra. Lagi-lagi Rogers diragukan olehnya. Pindah ke sisi Smith, di mana Smith ternyata tidak mengirim pasokan senjata selama setahun ke Nazi. Itu membuat para petinggi Nazi protes dan menghampirinya. Smith yang tersinggung karena dirinya disebut sudah terlalu dimanjakan oleh Adolf Hitler menunjukkan hasil kerjanya, yaitu sebuah meriam energi, yang sumber energinya hasil dari ekstraksi energi Tesseract. Kemudian dirinya memberondol para petinggi Nazi itu dan mereka pun lenyap satu persatu. Lenyap ya, bukan hancur, karena ini Space Stone, di mana berkekuatan mengendalikan ruang. Tapi ru juga kalau lu diteleport ke Seppi Tank, auto modernium dalu. Pada tahun yang sama yaitu 1943, saat tur di Italia, Rogers tampil untuk prajurit aktif. Rogers mengetahui bahwa unit Baki adalah unit yang dikirim ke dalam pertempuran di Azzano, sebuah daerah di Italia untuk melawan pasukan Smith. Rogers menolak untuk percaya bahwa Baki sudah mati. Rogers pun meminta Carter dan Howard Stark menerbangkannya ke belakang garis musuh untuk melakukan upaya penyelamatan solo. Rogers sukses menyusup ke benteng divisi Nazi Smith. Pada awalnya, Rogers membebaskan tahanan lainnya dikarenakan dia belum menemukan Baki. Para tahanan itu membantu mengalihkan perhatian musuh, sedangkan Rogers mencari Baki dan menemukannya terikat di sebuah laboratorium. Smith yang mengetahui pasukannya kalah, ia mulai menyalakan mesin penghancur diri yang ada di markasnya. Rogers dan Smith akhirnya bertemu untuk pertama kali. Smith melepas topengnya untuk memperlihatkan wajah merah seperti tengkorak yang membuatnya mendapatkan julukan Red Skull. Inilah efek samping yang diceritakan Dr. Erskine sebelumnya. Karena posisi markas Hydra yang mulai hancur total, mereka pun menyelamatkan diri masing-masing. Di mana Red Skull lolos menggunakan pesawat baling-baling bambu, sedangkan Dr. Zola menggunakan mobil pemberian Red Skull. Rogers kembali ke pangkalan dengan tentara yang ia bebaskan. Di sini akhirnya Rogers menampar wajah Kolonel Phillips dengan prestasi yang ia lakukan. Kemudian Rogers diangkat menjadi perwira resmi. Di sisi lain ada acara seremonial penyerahan medali atas dirinya, namun sang kapten tidak hadir. Di sini Stanley dihadirkan sebagai cameo, yaitu seorang jenderal. Kita berpindah ke Inggris, di mana sang kapten sedang mengatur strategi untuk menghancurkan pangkalan milik Hydra lainnya. Rogers memakai pakaian resmi dan dari bentuk pangkat di bajunya dia dianugerahi pangkat sebagai kapten, sesuai dengan namanya. Rogers menemui Howard Stark untuk mendiskusikan tentang desain baju miliknya beserta perisai yang ia perlukan. Tetapi sebelum bertemu Stark, Rogers bertemu dengan seorang wanita yang sange. Rogers pun digarcep oleh wanita itu. Sesaat kemudian agen Carter muncul dan mencegah mereka ke tahap selanjutnya. Sayang boy. Kalian tahu wanita ini pernah bermain di series Game of Thrones dan dirinya bermain kuda-kudaan. Bagi yang tahu namanya boleh di komen deh. Di sebuah bar, Rogers merekrut Bucky, Dum-Dum Dugan, Gabe Jones, Jim Morita, James Montgomery Falsworth, dan Jacques Dernier untuk menyerang pangkalan Hydra lain yang telah diketahui. Rogers mengenakan pakaian mencolok dengan peralatan canggih, terutama perisai bundar yang terbuat dari vibranium, logam langka yang hampir tidak bisa dihancurkan, dan logam ini hanya bisa ditemukan di Wakanda.
Rogers dan timnya menyabotase berbagai operasi Hydra, sementara dia dan Carter mulai menjalin kasih. Pada tahun 1945, tim Rogers menyerang sebuah kereta yang membawa Dr. Zola. Rogers dan Bucky berhadapan dengan pasukan pembawa meriam energi Tesseract. Namun naas Bucky tidak selamat karena melindungi Rogers dan terjatuh dari kereta. Berikutnya Rogers dan Jones berhasil menangkap Zola. Scene berganti, Kolonel Philip menginterogasi Dr. Zola. Didapatkanlah info lokasi dari markas terakhir Hydra, yaitu berada di pegunungan Alpen. Diketahui pula Red Skull merasa dirinya dewa, dan untuk membuktikan hal itu dia berencana meledakkan separuh dunia dimulai dari Amerika Serikat. Di sisi lain Red Skull sudah siap akan rencananya. Dia membuat senjata pemusnah massal yaitu Valkyrie, sebuah pesawat pengebom super yang di dalamnya terdapat Hydra parasit yang bertugas sebagai pembawa bom atom. Rogers memimpin serangan untuk menghentikan Red Skull, di mana dia menjadikan dirinya sebagai umpan dan Rogers pun tertangkap. YOLO lagi nih si kapten. Di saat Rogers tertangkap, tim Rogers yang lain mulai melancarkan serangan yang membuat Red Skull ngibrit lari seperti dikejar pocong. Ternyata dia lari menuju Valkyrie yang ditenagai Tesseract. Red Skull bergegas lepas landas menuju target pertamanya, yaitu kota New York. Di saat terakhir Valkyrie lepas landas, Rogers naik ke atas pesawat melalui roda pendaratan. Ada scene Rogers menerima kecupan manja dari agen Carter sebelum pergi. Sesampainya di dalam, Rogers dihadang oleh anak buah Red Skull dan salah satu dari mereka meluncurkan Hydra parasit. Diikuti Rogers yang mengambil anak pesawat tersebut. Rogers pun masuk kembali ke Valkyrie dengan menabrakkan diri lewat bokong pesawat. Akhirnya Rogers sampai di ruang kemudi dan berhadapan 1v1 melawan Red Skull. Sampai ketika Rogers memukul Red Skull yang membuatnya terpental dan menghantam mesin wadah Tesseract. Lalu Red Skull memegang langsung Tesseract yang membuatnya membuka lubang cacing ke luar angkasa dan menyedot dia ke dalamnya. Kemana Red Skull dikirim? Tonton link di pojok kanan atas. Tesseract terbakar dan melelehkan besi Valkyrie dan hilang di lautan. Karena tidak melihat cara untuk mendaratkan pesawat tanpa resiko meledakkan senjatanya, Rogers menghubungi Carter dan mengucapkan selamat tinggal padanya sebelum jatuh di kutub utara. Howard Stark kemudian memulihkan Tesseract dari dasar laut, tetapi dia tidak dapat menemukan Rogers atau Valkyrie yang ditumpanginya, dan menganggap Rogers tewas. Berbarengan dengan itu, Jerman kalah dan menyudahi Perang Dunia Kedua. Kita kembali ke zaman modern, di mana Rogers baru ditemukan. Rogers terbangun di kamar rumah sakit bergaya 1940-an. Dirinya mendengar siaran radio dari pertandingan bisbol yang dia hadiri pada tahun 1941. Kemudian Rogers menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Karena apa? Di dalam video gua menyebut tahun di mana Rogers menyabotase sebuah kereta. Kalau kalian menyimak dengan baik, seharusnya kalian tahu. Dia melarikan diri keluar dan menemukan dirinya di Times Square saat ini. Rogers dikepung oleh anggota SEAL yang dipimpin oleh Nick Fury. Apa itu SEAL? SEAL singkatan dari Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division, yang bertugas sebagai penegak hukum khusus agen anti-terorisme di dalam series MCU ini, yang sering berhubungan dengan hal paranormal dan pahlawan super. Kembali ke Fury. Dirinya memberitahu Rogers yang kabur bahwa dia telah tertidur selama hampir 70 tahun. Lalu film pun usai. Ditutup dengan post-credit scene di mana Fury menawarkan Rogers misi untuk menyelamatkan dunia. Oke, segitu saja cerita alur film kali ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Tentu saja nyalakan loncengnya agar channel ini menjadi lebih baik juga berkembang untuk kedepannya. Thanks bagi yang udah nonton, semoga kalian terhibur. Gua aja di sini pamit, Civediamo, and I'm ciao.